Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, CGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada 2 kepala sekolah di lingkungan saya. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat Bu Ii. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah saya juga sehat Putri. Ini ada apa nih Bu Ii? Mohon izin saya mau wawancara Putri terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik. Silakan Bu Ii. Ya, terima kasih Putri. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pernah timbul kasus-kasus atau permasalahan di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi, tolong Ibu ceritakan mengenai satu kasus yang pernah Ibu hadapi. Oke, baik Bu Ii. Ini kalau contoh satu kasus ini Bu Ii, ada salah satu murid di sini, di sekolah sini itu dia sering terlambat Bu Ii, namanya Ilham. Dia sering terlambat ketika masuk. Kemudian kalau ditanya itu ternyata alasannya karena membantu orang tuanya di rumah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari ini, adakah nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan seperti itu? Jadi seperti pada kasus Ilham itu, kalau menurut peraturan sekolah, sebenarnya dia tidak diperbolehkan langsung masuk kelas. Nah, di sisi lain ternyata alasannya adalah bahwa dia membantu orang tua. Nah, di sini dari adakah nilai-nilai kebaikan yang bertentangan, ada atau tidak? Dari situ identifikasinya. Kalaupun nanti ada, berarti dia masuk di etika moral. Dilema etika, iya, dilema etika maksudnya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, pengambilan keputusannya yang selama ini saya lakukan itu melalui musyawarah Bu Ii. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, jadi untuk menangani kasus-kasus seperti dilema etika seperti itu, pertama-tama ya memang kita harus mengumpulkan ya Bu Im. Jadi mulai dari waka kesiswaan, waka kurikulum, kemudian dewan guru, kemudian menggali informasi dari wali kelas selaku penanggung jawabnya, kemudian juga berkoordinasi dengan wali murid. Seperti itu, jadi nanti musyawarah bagaimana keputusannya dengan kondisi yang seperti ini, alasannya seperti ini, baru bisa diambil keputusan. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau saya amati selama ini untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu dengan cara itu tadi Bu Im, kolaborasi. Jadi kolaborasi antara waka kesiswaan, kemudian wali kelas, kemudian dengan wali murid, seperti itu. Baik, dengan kolaborasi Bu ya yang paling. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang menjadi tantangan pada kasus-kasus dilema etika tentu saja di sini karena metode yang saya gunakan adalah musyawarah, pastinya ada beberapa pihak yang berbeda pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat Bu Im dalam bagaimana menangani anak tersebut seperti itu. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk penyelesaian ini tidak ada jadwalnya ya Bu Im, jadi tidak terjadwal. Jadi artinya ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu. Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk ini ya Bu Im, untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu otomatis harus punya banyak sumber atau referensi informasi-informasi dari berbagai pihak sehingga keputusan yang dihasilkan itu sesuai seperti itu Bu Im. Jadi dari informasi tadi ya Bu ya, untuk menggali informasi supaya keputusannya tepat gitu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk pembelajarannya pada kasus-kasus dilema etika seperti ini, otomatis ini ya Bu Iim, kita itu tidak harus melulu tertuju pada peraturan yang ada, tapi apa? Tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk pengambilan keputusan yang bisa sesuai tepat pada kondisi Anda tersebut. Berarti tidak harus selalu sesuai peraturan, tapi mempertimbangkan pertimbangan dari banyak hal. Baik Putri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah banyak mengganggu aktivitas kita. Ibu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Minto? Alhamdulillah baik, Bu Im. Bagaimana kabarnya Bu Im sendiri? Alhamdulillah baik Pak Minto. Ada yang bisa saya bantu, Bu Im? Mohon izin Pak Minto, saya mau wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak berkenan? Silakan, Bu, monggo. Terima kasih Pak Minto. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pernah timbul kasus-kasus atau permasalahan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, tolong Bapak ceritakan mengenai satu kasus yang pernah Bapak hadapi. Ya, ini Bu, pernah suatu saat itu ada seorang siswa itu yang pertama tingkat kehadirannya kurang. Waktu mau kenaikan kelas atau waktu kenaikan kelas itu kita panggil sama orang tuanya juga, kita tanya untuk si Rehan ini ada apa Bu kok nggak sering masuk. Ternyata orang tuanya jawab karena membantu mencari nafkah. Nah, seperti itu, mau kita tidak naikkan ini kita juga bingung, riskan dengan pendidikan 9 tahun, wajib 9 tahun itu Bu. Nah, seperti itu khususnya. Oh begitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya pada kasus yang Bapak ceritakan tadi, itu termasuk kategori yang mana menurut Bapak? Itu termasuk dilema etika. Anak tersebut itu banyak sekali tidak masuknya. Nah, di situ. Nah, kalau kita putuskan tidak naik kelas, berarti anak itu tadi tidak mau sekolah kembali. Itu kan juga dilema. Jadi menjadi beban kita, ada anak yang tidak bisa sekolah seperti itu. Jadi antara nilai-nilai kasihan, kepedulian, kemudian ada aturan sekolah yang berlaku juga Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama jelas kita komunikasikan, kita diskusikan dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama jelas BK kita libatkan, kemudian wali kelas, kemudian dari Bapak Ibu guru juga yang mengajar di kelasnya si Rehan itu tadi, kemudian orang tua, yang terakhir kita juga menghadirkan komite. Kolaborasi Pak ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan tadi awal, jadi langkah-langkahnya tetap kita komunikasi dengan orang tua, itu yang paling penting. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, keputusan yang kita ambil jelas, yang pertama tetap kita libatkan teman-teman wakakaur untuk pertimbangan. Jadi yang paling efektif itu melalui musyawarah atau kolaborasi Pak ya? Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gini, di sisi yang lain ini melanggar aturan sekolah, di sisi yang lain juga ada rasa kasihan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu kalau jadwal kita tidak tentukan, itu keputusan
semakin cepat kita ambil keputusan, semakin cepat kita proses masalah, maka semakin lebih baik. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas kita juga melihat aturan yang ada di sekolah, kemudian ada aturan yang dari dinas juga, kita juga kolaborasikan, kita juga minta pertimbangan ke dinas dengan melaporkan hasil keputusan yang sudah kita ambil ke dinas. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang pertama kita diskusikan dengan Waka dan Taur, kemudian BK, kemudian komite juga sama warga sekolah. Jadi banyak yang terlibat, Pak. Kita libatkan semua. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama yang jelas keputusan yang saya ambil, yang kita ambil itu jelas tidak bisa memuaskan semuanya, tetap menggunakan komunikasi untuk mengambil keputusan. Jadi langkahnya tentang komunikasi Pak ya, kunci dalam penyelesaian masalah tadi. Baik, terima kasih Pak Minto atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Sama-sama Bu. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisis dan refleksi dari hasil wawancara saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih sudah menyimak sampai ke akhir. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.